Selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Coba gua tebak, lu sekarang kerja keras, bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, kadang lembur, gajian tiap bulan. Tapi kok rasanya kayak belum mulai hidup aja uangnya udah habis. Akhir bulan, mulai deh drama klasik. Duh, kok habis lagi ya? Padahal kemarin baru gajian. Gua udah capek-capek, tapi kok tetap aja susah nabung. Gua ngerti perasaan itu, dan percaya atau enggak, itu bukan salah lu sepenuhnya. Karena dari kecil, kita semua diajarin permainan yang salah. Orang tua kita bilang, sekolah yang benar, cari kerja yang bagus, nanti hidup enak. Dan ya, kita nurut. Kita sekolah belasan tahun. Kita dapat gelar, kita lamar kerja, kita dapat gaji. Tapi kenapa hidup gini-gini aja? Karena makin gede gaji, malah makin gede juga pengeluaran. Kenapa? Makin lama kerja, tabungan gak pernah naik-naik. Gua kasih tahu jawabannya. Karena lu masih main di permainan lama. Dan aturan mainnya udah berubah sejak 1971. Tahun itu Presiden Nixon bilang, dolar gak perlu emas lagi. Uang yang dulu punya nilai stabil karena emas, sekarang jadi kertas biasa yang dicetak tanpa batas. Akibatnya, nilai uang terus turun. Harga barang naik, gaji lu naik, tapi nilai gaji sebenarnya makin kecil. Dan sayangnya, sekolah gak pernah ngajarin kita soal ini. Sekolah cuman ngajarin kita satu hal, jadi karyawan yang baik. Karyawan kerja buat perusahaan orang, kerja buat gaji, kerja buat bayar cicilan. Itu sebabnya hidup lu ngerasa kayak muter-muter di tempat. Lari kenceng, tapi tetap di posisi yang sama. Bukan karena lu bodoh, bukan karena lu kurang usaha, tapi karena lu main di sistem yang salah. Dan berita baiknya, ada cara buat keluar dari permainan ini. Gue bakal kasih tahu caranya di video ini. Perlahan, pelan, satu persatu. Dan gue bakal temenin lu sampai selesai. Tapi sebelum itu, bantu gue sebentar. Like video ini kalau lu pernah ngerasain hal yang gue omongin. Dan pastikan lu subscribe, karena video-video di channel ini bakal jadi temen lu buat keluar dari lingkaran setan finansial ini. Gue bikin video ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bantu orang-orang kayak lu, kayak gue dulu, yang cuman butuh satu hal, cara yang benar yang gak diajarin di sekolah. Kalau lu siap, kita lanjut. Karena hidup lu terlalu berharga buat dihabiskan muter-muter di tempat. Fakta penting, aturan uang udah berubah. Gua ngerti, lu denger ini baik-baik. Karena ini salah satu alasan terbesar kenapa kelas menengah dan miskin susah banget kaya. Dan gua ngomong ini bukan buat nyalahin siapa-siapa. Gua ngomong ini karena gua ngerti posisi lu. Kita semua lahir di dunia yang aturannya udah berubah diam-diam. Tapi gak ada yang ngasih tahu. Lu tahu nggak? Dulu, waktu zaman kakek nenek kita, uang itu punya nilai nyata. Uang yang mereka pegang itu di backup sama emas. Bukan cuma kertas biasa. Uang punya harga karena ada sesuatu yang bernilai di belakangnya. Tapi semuanya berubah di tahun 1971. Waktu itu, Presiden US Nixon bikin keputusan bersejarah. Mulai sekarang, dolar gak perlu emas lagi. Kalimat itu kedengarannya biasa aja kan? Tapi setelah itu, dunia berubah. Gak ada batasan lagi buat cetak uang. Uang jadi kertas tanpa jaminan. Bayangin begini deh. Misalnya ada satu kue bolu, terus tiba-tiba dipotong jadi 100 bagian. Awalnya potongan kue lu gede, tapi makin lama makin kecil, sampai akhirnya lu cuman megang remah. Itulah yang terjadi sama nilai uang kita. Bukan uang yang hilang, tapi nilainya yang makin kecil. Dan dari situ mulai era yang lu rasain sekarang. Harga beras naik, harga bensin naik, harga rumah makin gila. Gaji naik, tapi kayak gak ada artinya. Makanya lu sering ngerasa kayak gini. Kok kayaknya hidup makin susah ya? Padahal kerja udah capek-capek. Dan kalau lu ngerasa gitu, itu bukan salah lu.
Karena kita gak pernah diajarin cara main aturan baru ini. Gua ulang lagi, kita gak pernah diajarin. Yang diajarin sekolah ke kita dari dulu cuma satu. Sekolah yang bener, dapat nilai bagus, cari kerja, dapat gaji, udah, titik. Tapi sekolah gak pernah ngajarin kita cara bikin uang berkembang. Gak pernah ngajarin kita cara ngerti inflasi. Gak pernah ngajarin kita cara beli aset. Yang ada kita malah diajarin beli liabilitas. Akhirnya apa? Gaji naik, gaya hidup naik, pengeluaran naik, cicilan naik, tabungan tipis, aset nol, beban makin berat, capek, keringetan, ngos-ngosan, tapi gak kemana-mana. Dan orang kaya, mereka main di aturan yang berbeda. Mereka gak kejar gaji, mereka kejar aset. Kenapa? Karena aset yang beli gaya hidup mereka. Mereka beli properti, terus properti itu yang bayarin biaya hidup mereka. Mereka beli saham, terus dividen saham itu yang bayarin tagihan listrik mereka. Mereka bangun bisnis, bisnis itu yang bayarin liburan mereka. Dan kita kerja keras buat beli motor, kita kerja keras buat beli HP baru, kita kerja keras buat bayar tagihan bulanan. Dan akhirnya, hidup kita dipakai buat bayar pengeluaran doang. Gaji cuma lewat, belum sempet dinikmatin, udah habis lagi. Gua ngomong gini bukan buat ngejatuhin lo. Gua ngomong gini karena gua dulu juga ada di posisi lo. Dulu gua juga ngerasa kayak korban. Kayak dunia ini gak adil. Kayak semua harga naik, tapi hidup gue stagnan. Sampai akhirnya gua sadar, ternyata bukan salah hidup gua. Salahnya, gua main di permainan yang salah. Dan gua belajar, orang kaya kerja buat beli aset. Kelas menengah kerja buat bayar pengeluaran. Orang miskin kerja buat bertahan hidup. Gaji itu cukup buat bikin kita nyaman, tapi aset yang bikin kita bebas. Dan ini bukan soal serakah, ini soal punya kendali hidup. Lu mau terus capek bayar tagihan, atau lu mau mulai bangun aset pelan-pelan biar satu hari nanti gaji lu itu cuman bonus. Bukan satu-satunya sumber penghasilan. Pilihan ada di tangan lu. Dan kalau lu mau, gua bakal temenin lu. Gua gak janjiin kaya semalam, tapi gua janjiin satu hal. Kalau lu mulai belajar sekarang, hidup lu bakal berubah. Gua pengen lu gak cuman hidup, gua pengen lu menang. Bukan buat siapa-siapa, buat diri lu sendiri, buat masa depan lu, buat keluarga lu. Kenapa kelas menengah susah naik level? Gua pengen lu dengerin bagian ini pelan-pelan. Karena mungkin inilah penyebab kenapa lu selama ini ngerasa hidup muter di tempat. Dan gua ngomong gini bukan ngejudge. Serius, gua ngerti kok rasanya capek kerja. Penghasilan ada, tapi kayak gak pernah cukup. Kadang mikir, ini gua salah kelola uang. Gua yang kurang kerja keras. Atau emang rezeki gue segitu doang. Gua paham. Karena dulu gue juga ada di situ. Makanya gue pengen kasih tahu lu soal hal penting. Biar lu bisa ngerti permainan yang selama ini lu mainin. Di dunia keuangan, hidup kita itu dibagi menjadi 4 kotak. Dan sialnya, kita semua dari kecil cuma dikasih lihat 2 kotak pertama. Karyawan dan small business. Karyawan atau disimbolkan dengan E. Ini yang paling sering. Kerja buat orang lain. Kerja capek-capek, masuk jam 8, pulang jam 5, dapat gaji, dipotong pajak, dipotong cicilan, dipotong gaya hidup. Dan kalau lu berhenti kerja, duit berhenti juga. Lu ganti waktu lu dengan duit, tuker tenaga dengan uang. Gak heran, hidup kita kayak lari. Udah ngos-ngosan, tapi posisinya tetap segitu-gitu aja. Kalau bukan karyawan, biasanya pindah ke small business, disimbolkan dengan S. Buka usaha kecil-kecilan, kelihatan lebih bebas, lebih keren. Gua bos buat usaha gua sendiri. Tapi kenyataannya, kalau lu berhenti jualan, berhenti kerja, duit juga berhenti. Jadi bos iya, tapi bos yang tetap sibuk setiap hari. Dan kadang lebih capek dari karyawan. Gua gak bilang 2 kotak ini salah. Sama sekali enggak. Tapi masalahnya, kebanyakan orang berhenti di situ. Kerja, dapat duit, habis buat pengeluaran. Gaji naik, gaya hidup naik, cicilan nambah.
tabungan tipis lagi, dan akhirnya capek terus, tapi gak pernah bener-bener kaya. Nah sekarang gue mau ngenalin dua kotak lain yang jarang diajarin di sekolah, bahkan jarang diomongin sama keluarga kita. Business owner dan investor. Business owner disimbolkan dengan huruf B dan investor disimbolkan dengan huruf I. Ini yang bikin beda hidup orang kaya. Business owner atau pemilik bisnis bukan cuma jualan kecil-kecilan, tapi punya sistem. Ada tim kerja, ada karyawan, ada sistem jalan. Bisnisnya tetap jalan, walau dia lagi liburan. Duit tetap masuk, walau dia tidur. Investor, duitnya yang kerja buat dia. Masukin uang ke saham, properti, bisnis lain. Setiap bulan ada penghasilan pasif, tanpa harus kerja fisik lagi. Dan yang sering bikin orang kaget, lu pasti pernah lihat kan? Ada orang yang dulunya biasa-biasa aja, sekolahnya biasa aja, hidupnya biasa aja, tiba-tiba hidupnya berubah. Sering liburan, bisa beli rumah cash, bisa bantu orang tua, bantu orang lain, bisa senyum tanpa mikir tagihan. Sementara kita pasti ribet mikirin cicilan motor, kartu kredit, uang sekolah, uang listrik, uang sewa. Dan kita mikir, lah, padahal dulu sekolah bareng, kok hidupnya beda jauh sekarang? Jawabannya satu, karena dia udah pindah kotak. Dia gak lagi main di E dan S. Dia udah mulai main di B dan I. Dan lu tahu, itu bisa juga lu lakuin. Gak harus langsung gede, gak harus langsung jadi juragan properti, gak harus langsung punya 100 karyawan. Mulai dari mindset dulu, mulai dari cara mikir, mulai dari belajar pelan-pelan, mulai dari usaha sampingan kecil, mulai dari investasi receh, mulai dari ngerti, gua gak boleh cuman kerja buat pengeluaran, gua harus kerja buat beli aset. Gua gak ngomong ini buat gaya-gayaan, gua ngomong ini karena gua pengen lu ngerti, hidup lu terlalu berharga kalau cuman dipakai buat ngejar tagihan. Dan sekali lagi, gue bukan ngajak lu jadi kaya biar pamer. Gue ngajak lu biar suatu hari nanti lu bisa bilang, akhirnya gue hidup tenang. Gaji gue bukan buat bertahan hidup doang, tapi buat nikmatin hidup. Lu pantas buat itu. Sekarang pertanyaannya, lu mau berhenti di dua kotak pertama atau mulai belajar pindah? Gue gak janji lu langsung kaya, tapi gue janji satu hal. Kalau lu mulai sekarang, hidup lu bakal beda. Gue temenin, kita mulai bareng-bareng. Cara naik level. Gimana caranya keluar dari perangkap kelas menengah? Gue tahu, pasti sekarang ada yang mikir, oke gue ngerti masalahnya, tapi terus gue harus ngapain? Gue kasih rahasianya sekarang. Tapi gue minta satu hal, dengerin pelan-pelan, jangan buru-buru. Jangan ngerasa, ribet Kita ngobrol dulu baik-baik. Kalau lu mau naik level, satu-satunya cara adalah belajar pindah kotak. Dan pindah kotak itu gak harus langsung lompat jauh. Kita mulai dari langkah kecil dulu. Step 1, pindah E ke S. Lu sekarang mungkin masih di E, sebagai karyawan, kerja buat orang lain. Itu gak salah, serius. Jangan merasa rendah diri. Tapi lu mulai buka mata lu lebar-lebar. Gua gak bisa cuma ngandelin gaji doang. Mulai bikin usaha sampingan kecil-kecilan. Gak usah langsung gede. Yang penting jalanin dulu. Yang penting berani mulai. Biar otak lu kebuka. Biar lu sadar. Oh ternyata gue bisa cari duit sendiri juga. Misalnya, lu bisa mulai jualan online. Jualan makanan kecil. Jadi freelance. Jual jasa sesuai skill lu. Reseller produk orang. Ini bukan buat kayak instan. Ini buat ngelatih mental lu dulu. Mental karyawan di kepala lu pelan-pelan digantiin jadi mental pengusaha kecil. Dan satu hal yang paling berharga dari langkah ini adalah lu belajar ngatur penghasilan sendiri. Lu belajar berani ambil resiko kecil. Lu belajar mikir pemasukan di luar gaji. Banyak orang gagal pindah hidupnya karena takut mulai. Ingat, lu gak harus langsung resign. Jangan. Tapi mulai cari satu sumber duit tambahan. Step yang kedua, dari S ke B. Setelah lu udah ngerasa punya penghasilan sendiri dan usaha sendiri, lu naik satu level lagi. Nah, di sini lu udah mulai belajar bangun sistem.
Gak bisa semuanya dikejar sendiri terus. Lu mulai belajar cari tim. Misalnya, lu jualan, mulai cari admin buat bantu. Kalau lu jual makanan, mulai cari orang buat produksi. Kalau lu bikin jasa, mulai cari partner atau anak magang buat bantu kerjaan. Pokoknya intinya gini, gimana caranya usaha lu tetap jalan walau lu lagi sakit, lagi tidur, atau lagi liburan. Gua gak ngomong harus langsung bikin PT gede. Lu bisa mulai dari bisnis online, sistem dropship. Pokoknya pelan-pelan lu geser cara pikir lu. Dari gua harus kerja keras, jadi gua harus bikin sistem kerja yang bisa jalan sendiri. Karena yang bikin orang kaya beda itu bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti satu hal. Kalau semuanya tergantung tenaga sendiri, capeknya gak ada habisnya. Orang kaya itu bukan cuma kerja keras, mereka kerja lebih pintar dengan sistem. Step yang ketiga, dari B ke I. Nah, kalau lu udah punya penghasilan dari bisnis, jangan buru-buru beli barang branded. Jangan buru-buru flexing. Jangan buru-buru beli gaya hidup. Langkah berikutnya adalah investasi. Gak usah gede, serius. Beli emas, beli perak, beli saham, properti kalau ada modal. Mulai pelan-pelan. Yang penting mulai. Karena di tahap ini, lu udah masuk di kotak keempat, yaitu investor. Dan lu tahu kenapa langkah ini penting? Karena disinilah uang lu mulai kerja buat lu. Lu tidur, uang lu kerja. Lu liburan, uang lu jalan. Bahkan pas lu gak ngapa-ngapain, aset lu tetap menghasilkan. Ini yang bikin orang kaya makin kaya. Karena mereka gak cuman kerja buat duit, tapi mereka bikin duit kerja buat mereka. Sekarang gue minta lu renungin sebentar. Lu mau terus kerja keras buat pengeluaran doang? Atau lu mau kerja keras buat beli aset? Beda tipis, tapi hasilnya beda banget. Kerja buat pengeluaran, capeknya abadi. Kerja buat aset, capeknya sebentar, tenangnya selamanya. Mindsetnya dibalik. Gua kerja bukan buat gaji, gua kerja buat beli aset. Dan kalau lu mulai hari ini, bahkan dari receh sekalipun, lu udah beda jauh sama orang lain. Karena lu udah ngerti arah hidup lu mau kemana. Gua gak ngajak lu jadi kaya biar sombong. Gua ngajak lu jadi kaya biar hidup lu bebas. Bebas milih, bebas waktu, bebas dari stres dan mikirin tagihan tiap bulan. Bebas dari nikmatin hidup sama orang-orang yang lu sayang. Dan gua bakal temenin lu. Gua bakal bantu lu pelan-pelan. Belajar langkah demi langkah. Hidup lu kebanyakan dipakai buat ngejar pengeluaran. Sekarang waktunya lu kerja buat beli aset. Karena lu layak punya hidup yang lebih baik. Gua ngerti banget rasanya. Lu capek, lu udah kerja keras, kadang lembur, kadang rasa hidup kayak cuman kerja, pulang, kerja lagi. Tiap bulan gajian, tapi selalu ada satu pertanyaan yang bikin kepala berat. Kok hidup gua gini-gini aja? Dan lucunya, bukan cuma lu yang ngerasain. Banyak, bahkan hampir semua orang di sekitar kita ngerasain hal yang sama. Bahkan mungkin orang tua kita dulu juga gitu. Kerja keras puluhan tahun, tapi ujung-ujungnya cuman buat bayar kebutuhan hidup. Nambah penghasilan iya, tapi nambah pengeluaran juga. Hidup rasanya kayak balapan yang gak ada garis finishnya. Dan lu tahu yang bikin capek bukan cuma fisik, tapi juga capek mental. Kadang kita nanya ke diri sendiri, ini salah gua? Apa gua kurang usaha? Apa gua kurang pinter? Padahal enggak. Gua bilang gini bukan buat ngejatuhin lu. Gua ngomong gini karena gua ngerti rasanya. Karena gua dulu juga di situ. Gua dulu pikir hidup gua kurang kerja keras. Gua pikir gua kurang disiplin. Gua kira orang kaya itu karena lebih beruntung, lebih pintar, lebih berbakat. Tapi gua salah. Bukan soal kurang kerja keras, tapi karena gua main di papan permainan yang salah. Gua kerja keras di kotak E. Gua coba usaha sendiri di kotak S. Tapi tiap kali gua ngelihat tagihan datang, tiap kali gua ngelihat tabungan gak nambah, gua mulai sadar. Kalau gua terus kayak gini, sampai tua pun gua bakal nanya pertanyaan yang sama. Kok hidup gua gini-gini aja? Dan itu jadi momen paling nyakitin dalam hidup gua. Karena gua sadar, selama ini gua capek bukan karena hidup gua salah, tapi karena gua gak ngerti permainannya udah berubah. Dan lu tahu apa yang bikin makin sedih?
Kita hidup di masyarakat yang lebih peduli penampilan daripada isi. Banyak orang ngejar gaya hidup biar dipandang sukses, padahal dalam hatinya stres. Banyak orang yang sibuk update pencitraan di media sosial, padahal di rumah lagi bingung bayar cicilan. Dan kita gak sadar, semakin kita sibuk kelihatan sukses, semakin jauh kita dari bener-bener bebas. Lu gak harus langsung jadi investor gede, lu gak harus langsung punya bisnis miliaran, tapi lu harus mulai berubah sekarang. Kenapa? Karena kalau gak mulai sekarang, kapan lagi? Lu mau 5 tahun lagi tetap ngomong, kok hidup gua gini-gini aja? Atau lu mau mulai sekarang, pelan-pelan, bangun pondasinya, supaya 5 tahun lagi lu bisa ngomong, gua bersyukur, gua mulai waktu itu. Karena kalau enggak, gua masih stuck di tempat yang sama. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, bikin lu ngerasa, iya ya, gua pantas punya hidup yang lebih baik. Biar kita semua belajar, pindah kotak sama-sama. Sama-sama bangun masa depan. Sama-sama hidup lebih tenang. Karena hidup lu terlalu berharga kalau cuma dipakai buat ngejar pengeluaran. Hidup lu lebih pantas buat bahagia. Lebih pantas buat bebas. Lebih pantas buat jadi versi terbaik lu. Mulai hari ini, berani pindah kotak. Berani kaya. Berani bebas. Gua temenin. Kita mulai sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua tunggu lu di langkah selanjutnya.